Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, dan kenikmatan yang paling agung, yang paling besar adalah kenikmatan Islam, nikmat iman, dan nikmat berada di atas jalannya Nabi serta para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada siang hari ini adalah bahwasanya dekatnya hari kiamat, yaitu salah satu tanda akan dekatnya hari kiamat kemunculan fitnah al-Masihud Dajjal, kemunculan Dajjal sang pendusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidaklah para nabi diutus melainkan mengingatkan kaumnya akan bahaya fitnah Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma bu'itha nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa inna baina 'ainaihi maktubun kafirun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diutus seorang nabi pun melainkan mereka mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, yaitu sang pendusta Ad-Dajjal. Ketahuilah, Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Tuhan kalian tidak buta sebelah, dan di antara kedua matanya tertulis kalimat kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita untuk menjauh, berlari, pergi berlindung jika mendengar kemunculan Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu, fawallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yub'atsu bihi minasyubuhat aw lima yub'atsu bihi minasyubuhat." Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, barang siapa yang mendengar kemunculan Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, kata Nabi, ada seseorang yang mendatangi Dajjal
dan ia mengira bahwa ia memiliki iman yang kuat, namun justru ia menjadi pengikut Dajjal karena ia tertipu muslihatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian tahu mengapa aku mengumpulkan kalian? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW pun bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengumpulkan kalian untuk menyampaikan kabar gembira atau kabar buruk. Akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari sebelumnya adalah seorang Nasrani. Lalu ia datang kepadaku, kemudian melakukan baiat dan ia masuk Islam. Tamim Ad-Dari menceritakan kepadaku sebuah kisah tentang Al-Masihud Dajjal. Ia menceritakan kepadaku bahwa ia pernah menaiki sebuah kapal laut bersama 30 orang. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan di tengah lautan, hingga akhirnya terdampar pada sebuah pulau di arah terbenamnya matahari. Kemudian mereka menaiki sebuah perahu, lalu mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Selanjutnya tiba-tiba binatang dengan berbulu lebat menemui mereka. Mereka tidak mengetahui mana depan juga mana belakangnya, saking lebatnya bulunya. Kemudian Tamim Ad-Dari berkata, celaka, siapa engkau? Maka hewan ini pun menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Kemudian mereka bertanya, apakah Al-Jassasah itu? Hewan ini mengatakan tanpa menjawab, wahai manusia, pergilah kepada orang yang berada di sebuah tempat, karena ia sangat menantikan berita dari kalian. Kemudian Tamim Ad-Dari berkata, ketika binatang itu menyebutkan seseorang kepada kami, maka kami pun segera meninggalkannya karena takut, karena khawatir bahwasanya binatang ini adalah syaitan. Lalu Tamim Ad-Dari menceritakan kembali, akhirnya kami memasuki sebuah tempat yang dikatakan oleh hewan tersebut, ternyata di dalamnya ada orang yang sangat besar. Ia diikat sangat kuat. Yang pertama kali kami lihat adalah kedua tangannya dibelenggu sampai lehernya, antara kedua lututnya hingga kedua mata kakinya dirantai dengan sebuah besi. Kami pun berkata, celaka, siapa engkau? Laki-laki yang dirantai ini mengatakan, wahai kalian telah ditakdirkan untuk membawa kabar untukku. Kabarkanlah siapa kalian. Maka Tamim Ad-Dari mengatakan, kami adalah kaum dari bangsa Arab. Kami menaiki kapal laut, lalu kami mendapati laut dengan ombaknya yang sedang mengamuk. Kami pun terombang-ambing di tengah lautan selama 1 bulan penuh, hingga kami terdampar di pulau ini. Kemudian laki-laki yang dirantai ini pun mengatakan, wahai kaum, wahai bangsa Arab, kabarkanlah kepadaku tentang pohon kurma Baisan. Kami mengatakan, apa yang engkau tanyakan tentangnya? Ia menjawab, aku bertanya kepada kalian tentang buahnya, apakah ia masih berbuah? Kami pun menjawab, iya, masih berbuah. Kemudian laki-laki yang dirantai ini mengatakan, ketahuilah, hampir saja ia tidak akan berbuah lagi.
Lalu laki-laki yang dirantai ini bertanya kembali, kabarkanlah kepadaku tentang danau Tabariyah. Kami mengatakan, apa yang engkau tanyakan tentangnya? Ia mengatakan, apakah masih ada airnya? Kami pun menjawab, danau itu masih banyak airnya. Kemudian ia mengatakan, laki-laki yang dirantai ini mengatakan, ketahuilah hampir saja airnya akan mengering. Kemudian laki-laki yang dirantai ini bertanya kembali, kabarkanlah kepadaku tentang mata air Zughar. Kami pun mengatakan, apa yang kau tanyakan tentangnya? Ia menjawab, apakah mata air tersebut masih mengalir? Dan apakah penduduknya masih bercocok tanam dengan air tersebut? Kami pun menjawab, iya, airnya masih banyak, penduduknya masih bercocok tanam dengannya. Kemudian laki-laki yang dirantai ini bertanya kembali, kabarkanlah kepadaku tentang nabi orang-orang yang ummi, yaitu nabi yang tidak bisa baca tulis. Apa yang telah ia lakukan hari ini? Tamim Ad-Dari menjawab, ia telah berhijrah dari kota Mekah, kemudian menetap di Yathrib, yaitu kota Madinah. Kemudian laki-laki yang dirantai ini kembali bertanya, apakah orang-orang memerangi Nabi tersebut? Lalu kami menjawab, iya. Kemudian laki-laki ini kembali bertanya, apa yang Nabi tersebut lakukan terhadap orang-orang Arab? Maka kami mengatakan, ia menang. Ia menang atas orang-orang Arab. Dan mereka pun mentaati Nabi tersebut. Mereka mengikuti Nabi tersebut. Kemudian laki-laki yang dirantai ini kembali bertanya, apakah itu sudah terjadi? Apakah benar orang-orang Arab mengikuti Nabi tersebut? Kami pun menjawab, iya. Kemudian laki-laki yang dirantai ini mengatakan, sesungguhnya lebih baik bagi mereka untuk mentaati, untuk mengikuti Nabi tersebut. Karena aku kabarkan kepada kalian, sesungguhnya aku adalah Al-Masihud Dajjal. Aku adalah Dajjal. Dan hampir saja aku diizinkan untuk keluar hingga aku bisa berkelana di atas muka bumi ini. Dan tidaklah aku melewati sebuah negeri, melainkan aku akan menyinggahinya dalam waktu 40 malam, selain kota Mekah dan kota Madinah, karena keduanya diharamkan atasku. Yang setiap kali aku hendak memasuki salah satu dari keduanya, maka para malaikat akan menghadangku dengan pedang yang terhunus untuk menahanku. Dan pada setiap lorong-lorong kedua kota tersebut ada seorang malaikat yang menjaganya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah hadis Tamim Ad-Dari yang dikisahkan kepada kita tentang keberadaan Dajjal. Ma'asyiral muslimin, di antara fitnah Dajjal untuk menguji keimanan seseorang, apakah ia tetap beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ataukah ia percaya Dajjal itu sebagai Tuhan. Di antara fitnahnya adalah yang pertama, Dajjal mampu menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kemampuan ini bersifat hanya sekali, tidak terulang-ulang. Kemudian fitnah yang kedua yang ditimbulkan oleh Dajjal, Dajjal bisa memerintahkan awan untuk menurunkan hujan, bisa memerintahkan bumi
untuk menumbuhkan tanaman-tanaman sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian yang ketiga, fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal. Dajjal mampu memperlihatkan surga dan neraka di kedua telapak tangannya. Akan tapi perintah Nabi SAW, jika kamu mendapati hal tersebut, maka pilihlah nerakanya, karena neraka itu adalah surganya dan surganya adalah nerakanya. Kemudian yang keempat, Dajjal bisa mengeluarkan emas dan perak dari dalam tanah yang tersimpan dan fitnah-fitnah lainnya untuk menguji keimanan manusia pada saat itu. Adapun ma'asyiral muslimin, ciri-ciri Dajjal disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha ta'ala laysa bi'a'war, ala wa innal masihad dajjal a'warul ainil yumna ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak picak, tidak buta sebelah, sedangkan Al-Masihud Dajjal ia picak, ia buta mata sebelah kanannya, matanya bagaikan anggur yang menonjol. Ini ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri berikutnya disebutkan oleh Nabi, innahu syabun qatatun ainuhu tafiyah ka'anni usabbihuhu bi'abdil Uzza bin Qutan. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang pemuda, rambutnya sangat keriting, matanya menonjol, seolah-olah aku sedang merupakannya dengan Abdul Uzza bin Qutan. Dalam riwayat yang lain, adapun Al-Masihud Dajjal kata Nabi, sesungguhnya dia buta sebelah matanya, keningnya lebar, dadanya bidang, namun badannya agak bungkuk. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis kalimat kafara, yaitu kafir, dan setiap muslim akan mampu membacanya kelak di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, adapun yang dapat melindungi kita, membentengi kita dari fitnah Al-Masihud Dajjal adalah yang pertama, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Modal utama untuk menghadapi fitnah Dajjal adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu agama yang benar, dengan mengenal ajaran Islam yang lurus, terutama lebih mendalami nama dan sifat Allah. Karena dengan mengetahui hal ini, seseorang pasti tidak akan tertipu dengan tipu muslihat Dajjal. Ketahuilah kaum muslimin, Dajjal itu adalah manusia biasa yang butuh makan dan minum, sedangkan Allah tidak makan dan tidak minum. Kemudian Dajjal itu buta, cacat matanya sebelah kanan. Ia mengaku sebagai Tuhan, namun ia tidak mampu menyembuhkan matanya yang buta, menunjukkan bahwasanya ia bukanlah Tuhan. Kemudian Dajjal bisa terlihat di dunia, mukmin maupun kafir mampu melihat Dajjal, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia dan hanya bisa dilihat kelak di akhirat, yaitu di surga. Dan yang bisa melihat Allah adalah hanyalah orang-orang mukmin, sedangkan orang kafir tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, yang bisa membentengi kita dari fitnah Dajjal adalah berlindung kepada Allah dengan memperbanyak doa di akhir salat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian yang ketiga, menghafal dan memperbanyak membaca surat Al-Kahfi. Nabi SAW sabda, man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal.
barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatihas suratil kahfi. Barang siapa di antara kalian menjumpai kemunculan Dajjal, maka bacalah awal-awal surah Al-Kahfi. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya kita belajar mengaji, kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, makhrajnya, panjang pendeknya semuanya diperhatikan. Agar apa? Agar tentunya apa yang kita baca, apa yang kita hafal benar-benar sesuai dengan perintah dari Nabi SAW, karena Nabi memerintahkan untuk menghafal dan banyak-banyak membaca. Namun yang perlu dicatat adalah bagaimana bacaan kita benar, fasih, panjang pendeknya, dan huruf-hurufnya sesuai dengan tempat keluarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, istri serta anak cucu kita dari fitnah Dajjal, serta memasukkan kita ke dalam surga firdausnya yang paling tinggi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سمطرة وفي آچه. اللهم انصر إخواننا المسلمين في آچه في سمطرة وفي فلسطين وفي كل مكان من بلاد المسلمين. اللهم انصرهم اللهم انصرهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.